New Normal Ibadah Fisik GRII Andika Surabaya. Gereja dilengkapi dengan sejumlah alat sanitasi dan ruangan yang digunakan senantiasa disterilisasi untuk menjaga keamanan. Bagi Anda yang rindu untuk hadir secara fisik dalam gereja, harap memastikan Anda datang dalam kondisi yang sehat dan aman. Sebelum memasuki gedung gereja, harap mencuci tangan dengan sabun dan sesuai protokol yang ditetapkan di tempat yang telah tersedia. Kemudian petugas akan memeriksa identitas Anda yang telah mendaftar dan juga memeriksa suhu serta mencatatnya. Harap mengantri dengan menjaga jarak. Penggunaan lift hanya dibatasi untuk maksimal 2 orang. Dahulukan bagi yang membutuhkan atau Anda dapat menggunakan fasilitas tangga untuk menuju ke ruang kebaktian. Usher akan menyambut dan mengarahkan Anda. Dihimbau untuk tidak bersalaman agar menghindari kontak fisik. Selama berada di kawasan GRII Andika, Anda wajib menggunakan masker sesuai standar. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code atau transfer ke rekening gereja. Diimbau untuk tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian protokol kesehatan yang penting untuk kita simak dan terapkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website covid.grii-andika.org atau menghubungi kontak person sesuai dengan nomor yang tertera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati pikiran kita untuk kita masuk ke dalam saat teduh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kebaktian ini dimulai dan didasari di dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya berkat, anugerah, dan pertolongan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ada atas kita sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Berilah Hormat Padahu.
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di dalam situasi COVID, di dalam situasi pandemik ini ya Tuhan, Tuhan tetap memberikan kepada kami sebuah kesempatan. Tuhan tetap menyatakan kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami, untuk kami tetap bersekutu dan mengikuti kegiatan gereja dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat kebaktian online ini. Kami minta kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami sebuah kelegaan. Engkau memberikan kepada kami sebuah pengharapan yang tidak pernah sirna ya Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami menyanyikan lagu-lagu pujian ya Tuhan, kiranya kami mendapatkan kelepasan. Terima kasih ya Bapa. Kami datang dalam ibadah ini ya Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang merasa tak layak Tuhan. Tapi Tuhan layakkan di dalam Yesus Kristus. Berikan kepada kami kekuatan. Kuduskan dan berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir. Nama Tuhan terus dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan sama kami hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Di zaman di mana semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan apa yang mereka punya. Lihat ini milikku, lihat ini milikku. Kita sebagai orang Kristen dipanggil justru untuk bersaksi bahwa kita milik Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu nomor 2, Huku Milikmu. Huku milikmu, kau pun milikku, kasihmu puaskan daku. Puji Tuhan. Tambahkan iman, karku berterbang makin dekat padamu. Lebih dekat ya Tuhan, lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu. Di aliran darahmu, wanita. Pria, iman dan kasih makin bertambah, makin dekat padamu. Bersama-sama, lebih dekat, dekat padamu yang tak mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu. Di aliran darahmu. Pria, kasih terdalam, girang terbesar telah nyata padaku. Wanita, bersama-sama, lebih dekat, dekat padamu yang tak mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu. Di aliran darahmu. Saya mengundang bersama-sama, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan melakukan bacaan bersama-sama dari Mazmur 71 ayat 12 sampai 24. Mazmur 71 ayat 12 sampai 24. Saya mengundang untuk kita baca bersama-sama ke-12 ayatnya. Mazmur 71 ayat 12 sampai 24. 1, 2, 3. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan cela dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja.
Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku, dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus, atas kesetiaan-Mu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai, sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang yang mengikhtiarkan celakaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Sampai putih rambut kita, Tuhan tetap menjaga kita. Sampai kita pikun, Tuhan tidak akan pernah pikun terhadap kita, sebab kita selalu ditopangnya. Tuhan mengasihi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Mari bersama-sama saya mengundang untuk kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Saya akan mulai doa untuk doa pengampunan dosa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk semua dosa dan salah yang kami telah lakukan di hadapan-Mu. Di saat dunia mencekam karena COVID ya Tuhan, kami bahkan memilih untuk takut dan diam dan pasif. Sedangkan banyak sekali orang-orang yang sekitar kami yang membutuhkan untuk mendengar firman-Mu, membutuhkan untuk mendengar Injil sukacita-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami hanya fokus terhadap kehidupan kami saja sendiri. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami tidak melayani Engkau. Ampuni ya Tuhan ketika kami di dalam kesibukan kami melupakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami di dalam depresi kami ya Tuhan. Kami justru malah membenci Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami ragu akan kedaulatan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami berkompromi dengan seluruh kompromi-kompromi dosa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ampuni kami Tuhan, sebab kepadamu lah ya Tuhan kami berdosa. Kami minta kasih setia-Mu ya Tuhan, Kau nyatakan. Dan berikanlah pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, juru sama kami yang hidup, kami berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka suara kita bersama-sama untuk kita masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk BCN tanggal 21 sampai 24 Juni. Kiranya Tuhan memimpin setiap rangkaian acara, para pembicara, panitia, peserta, dan teknologi yang dipakai agar dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan mendoakan untuk Bible Camp Nasional ya Tuhan, yang akan diadakan tanggal 21 sampai 24 Juni ini ya Tuhan. Tuhan, di masa-masa yang pandemik ini ya Tuhan, kami meminta tolong Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Biarlah kuasa Tuhan, biarlah rencana Tuhan dan agenda Tuhan tidak dihambat oleh sebuah pandemik ya Tuhan. Tapi justru malah kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sirna. Khususnya melalui acara BCN ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh proses persiapan. Kami berdoa untuk pembicara. Kami berdoa untuk panitia. Kami bahkan berdoa juga untuk peserta ya Tuhan. Kiranya mereka mempersiapkan hati dan pikiran untuk mereka mengikuti acara dengan baik. Kami berdoa untuk teknologi-teknologi yang dipakai ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan acara dapat di live stream, acara dapat digunakan dengan baik juga. Terima kasih ya Bapa. Kiranya semua berjalan baik dan menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, Tuhan sama kami hidup, kami berdoa mengucap syukur.
Yang kedua, mari sama-sama kita buka suara untuk berdoa untuk pelayanan anak, remaja, dan pemuda. Kiranya Tuhan menolong setiap orang tua, guru, dan gereja agar dapat melayani dengan iman dan pengertian yang benar sehingga generasi muda Kristen mampu menghadapi tantangan zamannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak, untuk remaja, untuk pemuda ya Tuhan. Di mana masa-masa yang sangat terkunci di rumah ya Tuhan. Masa-masa yang sangat dibatasi dalam gerak, dalam ruang karena pandemik ya Tuhan. Kami berdoa agar anak-anak muda ini ya Tuhan, yang seharusnya mereka keluar dan beraktivitas, untuk remaja-remaja ya Tuhan, untuk anak-anak kecil ya Tuhan, yang harusnya mereka belajar bermain keluar ya Tuhan. Kiranya mereka mendapatkan sebuah pengharapan ya Tuhan. Kiranya juga berikan orang tua sebuah bijaksana untuk dapat menolong, memimpin, dan membimbing anak-anaknya dalam pertumbuhan iman. Dan juga berikan gereja sebuah kapasitas ya Tuhan, kemampuan untuk dapat mendidik, untuk dapat mengedukasi, untuk dapat membimbing pertumbuhan rohani daripada anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa. Sungguh tantangan zaman ini berbeda dengan tantangan zaman kami pada saat kami muda. Tapi kami percaya iman yang Tuhan tanamkan, iman dan pengertian dan firman Tuhan tidak akan pernah berubah oleh zaman. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan sama kami hidup, kami berdoa mengucap syukur. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Solomonio. Dunia ini mengajarkan bahwa aku. Jadilah pemenang, jadilah pemenang. Tetapi melalui Injil Tuhan kita mengerti bahwa the gospel is given to us, but it is not about us, it is about Christ. Dan hidup ini bukan soal kita, tetapi mengenai Kristus. Sehingga kita bisa berkata, bukan aku yang menang, bukan aku yang hebat, bukan aku yang patut mendapatkan hormat dan pujian, bukan aku, tetapi Tuhan Yesus. Bukan aku yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dosa dan melenyapkannya, tetapi Tuhan Yesus. Dan hanya Kristus yang nampak dalam hidup kita. Hanya kita, ketika kita menyatakan bahwa Yesus Kristus segalanya dalam hidup kita, maka hidup kita dapat menjadi hidup yang membawa kesaksian yang baik. Hidup yang bertumbuh dan berkemenangan di dalam Kristus. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Bukan Aku Hanya Tuhan. Bukan aku hanya Tuhanku Yesus, patut ku beri hormat dan pujian. Puji Tuhan. Baik segala tutur pikir dan perbuatan dalam aku hanya nyatakan-Mu. Mohon Tuhan saja membantu ku sangkal diriku agar kelak hidup masih di dalam hatiku. Bukan aku hanya Tuhanku Yesus yang hapuskan bekas luka lara. Bukan aku
sangkal diriku, agar kelak hidup masih di dalam hatiku. Hanya Kristus, nampak di hadapanku, menyatakan cahaya kemuliaan. Hanya Kristus, milikku seluruhnya. Hanya Kristus, harapan bagiku. Mohon Tuhan saja membantu ku sangkal diriku, agar kelak hidup masih di dalam hatiku. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan sama-sama memakai waktu di depan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan membaca dari Injil Yohanes. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita membaca dari ayat yang ke-35 sampai dengan 42. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-35 sampai dengan 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ibadah kali ini kami akan merenungkan firman-Mu yang baru saja kami membacanya. Kiranya Tuhan memimpin, menolong, memberi kami pencerahan sehingga kami diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh mendorong kami, memberi kami pengertian, memberi kami dorongan, memberi kami hikmat, memberi kami kekuatan untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih melihat kesaksian Yohanes. Yohaneslah saksi Kristus, salah satu saksi yang terpenting. Dan apakah tugas dia, tujuan dia sebagai seorang saksi? Membimbing orang untuk datang kepada Yesus. Saudara, Yohanes melihat ada sesuatu yang begitu besar tentang Yesus. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada doktrin yang begitu besar yang dinyatakan oleh Yohanes tentang Yesus. Sungguh sangat luar biasa. Dan Yohanes bersaksi dengan sangat setia. Ia memperkenalkan orang tentang siapakah Yesus dengan doktrin yang benar, dengan doktrin yang setia, dengan doktrin yang sangat lugas. Ini sangat penting. Karena untuk itulah dasar kita boleh mempercayakan hidup kita kepada Kristus.
kita menaruh iman kita kepada Mesias, yang melalui iman kepada Dia kita beroleh keselamatan. Betapa berbahayanya jikalau orang membawa kita kepada sesuatu ajaran yang tidak membawa kepada kehidupan yang sebenarnya, tetapi hanya harapan yang jalannya kelihatan seperti lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yesus adalah fokus pusat daripada iman yang membawa kepada keselamatan. Maka setiap saksi, setiap pelayan, setiap pemberita Injil harus mengenal Yesus dengan benar, belajar dengan benar, dan memperkenalkan Dia dengan doktrin yang benar, yang penuh anugerah, supaya orang dibimbing untuk beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia diberkati karena boleh mengenal Yesus, Mesias yang diutus oleh Allah bagi keselamatan manusia. Dan melalui kesaksian kepada tentang Yesus inilah orang dibawa kepada satu hidup yang diperbarui. Dan mereka yang hidupnya diperbarui, mereka boleh memperbarui dunia. Seperti inilah dunia boleh diberkati. Marilah kita juga boleh memiliki satu hati. I'd like to tell the story about Jesus, about His grace, mengenai Yesus dan anugerah keselamatannya. Karena dengan demikianlah dunia beroleh pengharapan. Kita melihat, saudara, di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes, lalu mereka pergi mengikuti dia. Saudara, dua orang murid ini bukanlah orang banyak, tapi orang yang tergolong orang dekat Yohanes. Lingkaran dalam, pengikut dekat, pengikut potensial. Dan dikatakan nanti di dalam ayat ke-40, yaitu bahwa salah seorang adalah bernama Andreas. Dan Andreas ini adalah saudara dari Simon. Dan dia yang nanti memperkenalkan Simon kepada Yesus, lalu dia akan diubah menjadi seorang rasul Tuhan. Demikian juga Andreas, pengikut murid daripada Yohanes Pembaptis, nanti menjadi salah satu rasul Tuhan, lingkaran dalam penting daripada murid-murid Yesus. Saudara, siapakah seorang dari dua murid yang kepada mereka Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus, yang lalu mengikuti Yesus? Namanya tidak disebut. Kemungkinan dia adalah Yohanes yang menjadi penulis Injil ini. Tetapi tidak ada sesuatu kesimpulan yang konklusif. Tetapi ketika orang menduga, tidak ada yang lain yang bisa diduga kecuali Yohanes. Dan memang kebiasaan Yohanes lah, dia tidak menyebutkan dirinya. Saudara, kemungkinan besar adalah dialah Yohanes. Tapi kita tidak mau memutlakkan. Saudara, ada lagi nanti murid-murid yang lain selain tiga orang ini. Andreas dan satu murid yang lain. Lalu kemudian Simon Petrus yang akan diperkenalkan dan boleh mengikut Yesus. Maka nanti Tuhan Yesus akan bertemu lagi dengan seorang bernama Filipus. Lalu akan memanggil dia untuk ikut Yesus. Dan Filipus mengajak Nathanael untuk mengikuti Tuhan. Kita melihat mulai kesaksian Yohanes. Maka bergulirlah kesaksian demi kesaksian, sehingga muncullah murid-murid yang bukan sekedar murid, tapi murid-murid yang sangat potensial, murid-murid yang nanti akan dipakai, diubah menjadi rasul-rasul Tuhan, dan melalui rasul Tuhan inilah Injil diberitakan kepada seluruh muka bumi, dan bagaimana dunia boleh mengikuti Yesus dan boleh beroleh keselamatan. Kita melihat betapa pentingnya kesaksian. Kesaksian yang sejati, kesaksian yang jujur dengan pengajaran yang benar untuk manusia boleh bertemu dengan Yesus Kristus. Seperti inilah saya dan Anda, kita semua beroleh anugerah yang sangat luar biasa. Hal yang sangat kita perlu belajar dari Yohanes adalah bahwa dia melayani bersaksi, tidak membawa orang kepada dia, tetapi membawa kepada Kristus. Demikian juga di dalam pelayanan, kita jangan membawa orang kepada kita untuk mengumpulkan pengikut-pengikut untuk kebesaran kita. Tetapi kita membawa orang untuk mengikut Yesus. Dengan demikian mereka boleh menjadi laskar Tuhan, pengikut Tuhan, umat yang sejati. Kalau hanya ikut kita, semua satu hari akan berantakan. Karena kita tidak berhak
Kita tidak bisa memberi apa-apa. Kita justru akan mengikat, menjerat mereka dan menjerat diri. Hanya ketika manusia dibawa kepada Kristus, mereka dilepaskan, dibebaskan, dan mereka dipakai menjadi alat untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita akan melihat setelah 3 ayat tadi, 35, 36, 37, kita masuk kepada ayat yang ke-38 dan 39. Bagian berikutnya kita melihat 2 ayat ini. Saudara, 2 ayat ini sangat unik kalau kita memperhatikan. Coba kita lihat. 2 orang itu mengikuti Yesus. Lalu kemudian ayat 38 dikatakan, Yesus menoleh ke belakang. Dia merasakan ada yang mengikuti dia. Dan dia melihat bahwa 2 orang murid daripada Yohanes ini sedang mengikuti dia. Lalu dia berkata kepada mereka. Nah, ini yang dia katakan. Apakah yang kamu cari? Apa jawab mereka? Mereka menjawab, Rabi, the great ones, yang mulia, atau kemudian dipahami sebagai satu sapaan guru, tapi artinya adalah semacam penghormatan yang tinggi, guru yang mengajarkan hal yang sangat mulia, sangat penting, yang sangat dihormati. Di manakah engkau tinggal? Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Maka mereka datang, melihat di mana dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, di sini penuh dengan hal-hal yang sangat bisa dikatakan aneh, tidak lazim. Sesuatu yang sangat unik kalau boleh kita mengatakan. Dan sesuatu yang sangat personal sekali. Saudara, di sini kita melihat bagaimana ketika murid-murid itu, murid Yohanes dilihat oleh Yesus mengikuti dia, Yesus bertanya sama mereka, apakah yang kamu cari? Saudara, Yesus bertanya, kamu ingin apa? Kamu mau apa? Apa yang kamu cari? Ini pertanyaan sepertinya sederhana. Kita bisa anggap ini sederhana. Tapi ini kita bisa anggap sebagai suatu pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh para filsuf, yang ditanyakan oleh para psikolog di dalam bimbingan-bimbingan kepada anak-anak muda maupun orang-orang dewasa yang belum selesai dengan pencarian hidup mereka. Apakah yang kamu cari dan terus-menerus cari dalam hidupmu? Apa yang kamu kejar dalam hidupmu? Saudara, saya menduga dengan amat sangat bahwa murid-murid tidak menyangka akan ditanya seperti itu dan terkejut. Kalau misalnya saudara, kita adalah Tuhan Yesus, lalu ada yang mengikut kita akan tanya apa sama mereka? Apakah kita akan menanyakan pertanyaan ini? Mungkin berbeda. Atau sekarang kita mengasumsikan kita adalah 2 murid itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apakah yang kamu cari? Kira-kira kita akan jawab apa? Kalau orang datang ke gereja reform, kamu mau cari apa? Mungkin ada beberapa kemungkinan. Kami mau belajar teologi. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau minta bimbingan. Kami mau minta didoakan. Kami mau minta bantuan. Kami mau minta bantuan diakonia. Kami mau minta bantuan untuk kesembuhan. Jikalau ada yang mampu untuk mendoakan bagi satu penyembuhan. Kami minta pelayanan. Saudara, pertanyaan Yesus ini sangat unik. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu terus-menerus cari di sepanjang hidupmu? Apa yang kamu cari ketika engkau datang kepada aku? Saudara, itu pertanyaan yang perlu kita renungkan terus-menerus bahkan setelah selesai kita merenungkan firman Tuhan ini. Pertanyaan Yesus ini saya anggap sebagai suatu pertanyaan untuk menguji atau menarik, mengajak kita memikirkan apa motivasi kita. Dan apa yang menjadi sikap hati kita. Dia mempertajam sikap hati kita seberapa serius ketika kita datang kepada Yesus atau di dalam hidup kita melakukan pencarian. Mencari apa dalam hidup kita, apa yang kita kejar, apa yang kita perjuangkan. Yang kita sedang memperjuangkan untuk sesuatu yang mau kita capai. Apakah kita mempunyai motivasi yang benar, kita terarah pada sikap yang benar,
kita terarah kepada suatu tujuan yang benar, atau apakah kita punya satu sikap yang benar. Saudara, ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita miliki. Apakah yang menjadi pencarian tertinggi dalam kehidupan kita? Yang kedua, waktu kita datang pada Yesus, apa yang kita cari dari Dia? Mengkaitkan pencarian hidup kita, makna, tujuan, nilai kita, dan kaitan dengan kita datang kepada Yesus Kristus. Kalau boleh saya katakan, mungkin banyak orang tidak sanggup dan tidak siap menjawab pertanyaan yang kelihatan sederhana itu. Karena banyak orang itu hidup asal hidup. Hidup tapi tidak hidup. Hidup tapi tidak punya kualitas hidup yang sejati. Orang telah hidup tetapi tidak tahu apa tujuan mereka. Apa nilai mereka, apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu, mereka tidak sanggup untuk memikirkan. Dan mereka telah lahir, mereka telah hidup, ya asal hidup. Mereka tidak ada sesuatu yang mereka cari. Hidup jalan begitu aja. Apalagi yang namanya mengejar ini, mengejar itu. Itu kadang butuh sekali itu perjuangan, disiplin, mengatasi setiap godaan untuk mereka tetap boleh fokus. Ada begitu banyak distraction yang akan mengalihkan mereka sehingga mereka kelihatan orang yang tidak serius. Apa saja, gaya apa saja, mode apa saja, itu akan sangat mempengaruhi mereka. Entah ada grup artis yang terkenal. Orang bisa rame-rame untuk belanja misalnya. Terakhir itu ada BTS yang bikin sampai satu tempat jualan makanan fast food. Itu harus kemudian kena satu disiplin. Harus ditutup selama berapa hari karena terjadi ngumpul orang begitu banyak. Membeli sesuatu yang ada tulisan BTS-nya. Begitu mudah orang itu distract untuk ikut sesuatu. Karena mungkin sekali dalam hidup mereka tidak ada sesuatu yang sangat penting yang mereka sedang kejar, cari, perjuangkan. Mereka tidak tahu apa yang mereka cari. Nilai apa yang mereka perjuangkan. Mereka cuma tahu, aku sudah hidup, mati, menakutkan, tetapi ya jalankan hidup. Apa yang saya mau perjuangkan tidak jelas. Tetapi aku hanya tahu, aku tidak mau menderita. Aku mau nikmat, aku mau senang. Tetapi mereka tidak punya satu sikap hidup yang benar. Sikap hidup yang sungguh-sungguh. Dan mungkin sekali di gereja orang juga begitu. Jadi Kristen ikut Tuhan, beribadah, asal datang. Apa ibadah? Tidak peduli. Apakah beribadah dengan benar atau tidak benar? Aku tidak peduli. Beribadah, asal beribadah. Hidup, asal hidup. Semua tidak dipikirkan. Semua tidak dipikirkan kebenaran, pondasi, nilai. Sudahkah melakukan dengan benar? Tuhan Yesus pernah mengeluh. Mengatakan demikian. Satu angkatan yang sangat tidak jelas. Sedemikianlah yang aku lihat. Ketika ada saat dinyanyikan lagu sedih, kedukaan, mereka tidak meratap. Dinyanyikan lagu sukacita, mereka tidak menari. Mau diapain? Orang yang indifference, orang yang apatis, orang yang seperti tak punya satu dorongan reaksi apa-apa. Tak mempunyai satu sikap menilai benar dan salah, Tuhan atau setan. Dan bagaimana bersikap di dalam hidup mereka. Orang-orang yang tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Orang yang tidak tahu apa yang menjadi nilai tertinggi dalam hidup mereka. Saudara, inilah satu permasalahan terbesar dalam hidup manusia. Banyak orang tidak tahu untuk apa mereka hidup. Bagaimana mesti hidup. Mereka cuma hidup dan kadang setelah mau mati mereka itu gentar tapi tidak jelas. Kadang masih sering diberikan hiburan-hiburan kosong. Tidak usah banyak mikir, ya lewat saja. Diberikan penghiburan atau jaminan yang kosong, tidak ada kejelasan. Saudara, bagaimana dengan orang-orang yang terkenal dan berhasil? Coba kita tanya sama mereka. Kita tanya misalnya sama orang yang terkenal. Bill Gates, apa yang kamu cari? Apa nilai tertinggi yang kamu perjuangkan? Apa yang ingin you kejar? Apa yang benar-benar penting dalam hidupmu yang membuat engkau sungguh-sungguh dipuaskan? Saudara, kita tidak akan menjawab karena kita hanya bertanya. Yang menjawab biarlah orang yang bersangkutan yang menjawab. Kita tanya sama Presiden Xi Jinping. Apa yang engkau cari? Apa yang engkau ingin kejar? Yang benar-benar penting yang you mau capai. Kita tanya sama Joe Biden. Kita tanya sama Vladimir Putin.
Kita tanya sama Jack Ma, yang kalau tidak salah dia sekarang bukan lagi memiliki Alibaba. Kemungkinan karena ada berbagai hal kejadian yang membuat dia selama beberapa waktu ini menghilang dan tidak tahu kejelasan apa yang sedang terjadi. Dan kemungkinan dia mesti melepas akan kepemilikannya terhadap Alibaba. Jack Ma, apa yang engkau cari dalam hidup? Saudara, bukan kita yang menjawab, kita menjawab pertanyaan yang Tuhan berikan pada kita. Apa yang kita cari di dalam hidup ini? Biarlah pertanyaan ini membuat kita goncang. Kenapa setelah begitu berhasil melakukan satu social work, satu filantropi begitu luar biasa antara suami istri ini, mereka kemudian berpisah. Lalu kemudian ada pengakuan ada sesuatu hal yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Dia mungkin pernah, kalau tidak salah saya melihat itu pengakuan bahwa dia pernah ada suatu hubungan dengan perempuan lain. Apa yang dicari? Saudara, jikalau orang tidak jelas apa yang dia cari, nilai tertinggi yang bisa memuaskan mereka, membuat mereka itu tenang dan lega, maka hidup mereka akan terus bergolak. Mereka akan terus tidak pernah tenang, tidak akan pernah puas. Saudara, kita menginginkan banyak hal. Banyak yang kita inginkan, tapi kadang hal yang kita inginkan itu tidak jelas. Karena kita tidak pernah meneliti, mengkaji apa sebenarnya sedang kita cari. Nilai apa yang tertinggi, apa tujuan hidup kita, apa motivasi kita, apa sikap hidup kita. Ada orang yang tahu itu penting, mencari tetapi baru separuh jalan. Belum mencapai, sudah selesai. Begitu mudah hidup mereka distract, teralihkan. Belum selesai, mereka sudah asik dengan yang lain. Terus menjadi sesuatu yang bimbang, terus terombang-ambing. Tidak begitu jelas dan sering menjadi korban daripada budaya, tren daripada dunia. Kita tidak jelas di dalam apa yang kita cari. Dan jikalaupun ada orang tahu apa yang dia cari, belum tentu apa yang mereka cari itu benar-benarlah nilai tertinggi. Yang mungkin setelah mereka mendapatkan, setelah mereka mencapai dengan perjuangan, dengan pengorbanan yang luar biasa, setelah itu mungkin mereka akan menangis. Ternyata apa yang saya anggap sebagai apa yang paling penting untuk saya raih, setelah dengan pengorbanan luar biasa saya mendapatkan, ternyata itu adalah sesuatu yang bukan paling penting. Sebenarnya apakah itu yang paling penting? Saudara, seorang pernah mengatakan hati manusia itu ada satu lubang yang tidak pernah bisa ditutup, dipenuhi sampai diisi oleh Tuhan pencipta. Ada banyak berhala dalam hidup kita yang kita kejar, termasuk orang-orang yang rohani. Mereka tidak bisa melihat yang mereka kejar, ketenaran, keberhasilan, pelayanan, pencapaian. Seringkali belum tentu itu sudah merupakan apa yang merupakan jawaban yang tuntas dan diperkenan Tuhan. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu kejar? Seumur hidupmu. Saudara, Tuhan Yesus mau kita memiliki kepekaan mengenai motivasi dalam hidup kita. Tujuan dalam hidup kita. Sikap, attitude of life. Nilai hidup kita. Seberapa sungguh-sungguh, seberapa serius kita menggumulkan. Saudara, banyak orang yang tidak pernah tahu akan hal ini. Tetapi bersyukur bahwa setelah mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mulai digoncang. Mereka mulai menjadi disadarkan. Mereka kemudian didorong untuk mengkaji ulang seluruh hidup mereka. Apalagi ketika mereka mengalami krisis, pernah sakit, pernah diambang kematian, yang membuat banyak hal menjadi lebih jelas sedikit. Mana yang adalah sia-sia dan fana. Berapa banyak orang meributkan hal-hal kecil, hal remeh. Anak-anak kecil meributkan hal-hal mainan, hal-hal mungkin cuma gambar-gambar yang mungkin tidak berapa lama lagi akan dibuang ke tong sampah. Mereka merebutkan hal-hal yang remeh karena tidak jelas apa yang paling penting di dalam hidup. Saudara, jikalau kita benar-benar telah berjumpa dengan Kristus, biarlah nilai-nilai dibukakan. Mana yang penting, mana yang tidak. Apa yang merupakan panggilan hidup kita. Biarlah kita semakin jelas. Jikalau kita sudah benar-benar sungguh mengenal siapakah Yesus, Mesias, Juru Selamat, Tuhan,
yang datang mengasihi kita, yang mempunyai rencana yang besar, yang indah dalam kehidupan kita. Menolong kita melihat realita dunia, kefanaan, pergumulan, dan berbagai hal. Melihat dunia di dalam aslinya, sebenarnya apa, kita memiliki satu penilaian yang berbeda. Seperti kata Rasul Paulus, orang rohani tidak bisa dinilai oleh orang duniawi. Sedangkan orang rohani dapat menilai. Dan kita diberikan satu kemampuan untuk menilai apa yang merupakan realitas. Apa yang penting, apa makna hidup, apa panggilan. Apa yang harus kita perjuangkan, bagaimana kita mesti hidup di dalam dunia. Biarlah kita boleh bisa menjawab Tuhan Yesus dengan jelas. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Saudara, jikalau kita mengenal seseorang, dan orang itu remeh, orang biasa, tidak penting, tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Ketika dia tanya, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari dari saya? Kita tidak bisa menjawab apa yang berharga. Tapi jikalau dialah Yesus, jikalau dia seorang yang besar, jikalau dia seorang yang penting, jikalau dia seorang yang hebat, jikalau dia seorang yang pelajar yang luar biasa, maka itu berbeda. Saya pernah tahu ada orang yang dari luar kota datang ke Surabaya untuk les piano sama seorang guru, lalu nginap, lalu kemudian pulang. Saya anggap, wow, itu satu usaha yang besar. Kenapa? Mungkin dia merasa bahwa dia bisa belajar sesuatu yang penting dari guru tersebut. Kadang ada guru-guru yang bahkan kita punya uang pun belum tentu dia mau terima kita. Kadang harus pergi jauh, bahkan kadang keluar negeri untuk berjumpa dengan dia. Apa yang kamu cari? Kalau kita mengenal seseorang itu punya suatu kualitas, kita mengharapkan yang kecil dari dia, kita yang bodoh. Sedangkan mereka yang tahu yang mereka sedang mau cari, mereka bayar mahal. Mereka bayar ongkos yang mahal, waktu yang mahal untuk mendapatkan sesuatu. Sudah berapa jauh kita mengenal Yesus? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari dari aku? Saudara, betapa penting kita mengenal Yesus dengan benar. Mengenal akan kebenarannya, anugerahnya, dan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Dan mengenal diri dan dunia dan hidup dan kefanaan dan panggilan. Maka apa yang dikatakan oleh John Calvin kembali memberikan satu nasihat hikmat bagi kita. Apakah yang sangat penting yang harus kita miliki? Mengenal Allah dan mengenal diri. Mengenal dia dalam segala kemuliaan dan kelimpahan kesempurnaannya. Mengenal diri dalam paradoksnya dan di dalam kebergantungan pada Tuhan, kekosongan di luar Tuhan. Kepenuhan dan berkat jikalau kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk memberikan hidup supaya memberikan dalam kelimpahan bagimu. Aku datang sebagai satu korban hidup untuk membenarkan, menguduskan, untuk menebus dan menyelamatkan, untuk membawa kamu kembali dalam kemuliaan. Orang Kristen harusnya menjadi orang yang tahu jelas untuk apa mereka hidup dan bagaimana mesti hidup dengan benar. Yaitu ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jikalau tidak, kita perlu pergi ke psikolog, kita perlu pergi ke psikiater, kita perlu mendapat bimbingan-bimbingan ataupun ajaran-ajaran dari filsuf yang bahkan mereka tidak bisa memberi jawaban bagi hidup mereka. Karena kita di dalam rumah Tuhan tidak mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari dengan datang kepada aku? Saudara, biarlah itu yang menjadi satu pergumulan, pertanyaan yang kita boleh menjawab dan telah menemukan jawaban, bahkan menghidupi kebenaran jawaban itu dengan baik-baik. Saudara, apa jawab para murid? Kita dapat jawaban yang juga unik sekali. Bagi kita aneh. Ketika Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Mereka tanya, Rabi, engkau tinggal di mana? Emangnya mereka cari kos? Emangnya mereka mencari rumah penginapan? Apakah seperti yang kita tadi katakan, Tuhan Yesus itu begitu mulia, apakah mereka cuma mau nanya tempat tinggal saja? Apakah hanya mau cari informasi saja? Maka saudara, kita mungkin memikirkan, pertanyaan mereka itu mungkin ada dua kemungkinan. Pertama, mereka bingung mau nanya apa. Jadi ya tanya aja tentang tempat tinggal. Dan apa artinya? Kalau bingung yang tidak ada berarti. Atau mungkin ini sesuatu yang penting. Dan mereka mau tahu. Bukan hanya pengajaran Yesus, bukan hanya
apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus. Mereka mau tahu kehidupan real Yesus, mau tahu lebih mendalam tentang dia, tentang kesaksian hidupnya, nilai yang dia hidupi. Bukan hanya apa yang nanti akan diajarkan atau yang dikatakan, wacana, satu abstrak, satu konsep, tapi juga sesuatu yang dihidupi. Dan ini sangat penting, sehingga dicatat oleh Yohanes sebagai hal yang begitu menarik, sesuatu yang penting, sesuatu yang harus jadi satu pelajaran, yaitu bahwa para murid yang diarahkan oleh Yohanes Pembaptis kepada anak domba Allah yang menjadi lebih penting untuk diikuti. Dan mereka mau mendapatkan sesuatu, tapi pertanyaannya cuma, Rabi, engkau tinggal di mana? Kita anggap ini pertanyaan kebingungan atau pertanyaan yang mau sesuatu lebih penting. Mau mencari suatu kebenaran yang lebih mendalam tentang pribadi yang dirujuk, yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis. Di mana mereka mau mengenal dia bukan hanya dari bicara, ceramah, khotbah. Tapi apa yang dihidupi. Pembicaraan dan sang pembicara. Lalu Tuhan Yesus menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. So simple. Saudara, tidak semua orang mengundang orang lain masuk ke rumah mereka. Membuka rumah tidak dilakukan semua orang. Orang yang bisa membuka rumah menerima banyak orang, itu mempunyai satu keunikan dan kelebihan. Orang demikian adalah orang yang lebih terbuka. Orang demikian lebih transparan. Walaupun tidak selalu 100%. Tergantung kepribadian orang. Tapi umumnya adalah demikian. Maka bisa bukan hanya mengajar lalu pun kemudian pulang ke rumah punya kehidupan yang tersembunyi. Kadang ada pengkhotbah, pembicara-pembicara, pemimpin-pemimpin besar, mereka itu bisa pintar berbicara, mempengaruhi jutaan orang, tetapi mempunyai kehidupan pribadi yang tersembunyi. Kadang itu ada hal-hal yang tidak baik, kadang tidak kelihatan, tidak diketahui, tersembunyi, kadang terbuka selama hidup, kadang terbuka setelah meninggal. Maka mengenal bukan saja apa yang dikhotbahkan, tapi juga apa yang dihidupi adalah sesuatu yang cukup penting. Kalau kita mau mengenal orang, kita perlu mengenal keduanya. Seorang ilmuwan, seorang yang sangat besar bernama Jean-Jacques Rousseau. Dia mengajarkan hal-hal yang penting tentang teori pendidikan, tentang keluarga, tentang masyarakat. Sangat bagus dengan bukunya, terkenal, menjadi seorang tokoh di tengah-tengah sejarah dunia. Ya. Tetapi saudara, dia sendiri pribadinya mengabaikan keluarga, pendidikan anaknya sendiri. Sehingga apa yang dia lakukan ini menjadi satu cemoohan orang. Bagaimana seorang yang mengajar teori-teori, tetapi dalam prakteknya dia sendiri seorang yang sangat buruk. Maka kadang ada orang-orang yang tidak sekolahan, tetapi lebih berbijaksana. Mereka lebih pantas menjadi guru kita. Maka saudara, kita mau melihat bukan hanya pengajaran tetapi juga pengajaran yang diwujudkan dalam perbuatan, dalam kehidupan yang dijalankan. Ada integritas, ada sesuatu kesinambungan, sinkron antara yang disampaikan sebagai teori dan perbuatan. Seorang yang benar bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi juga yang dihidupi, tulus dan murni. Seorang yang memiliki anugerah, kebenaran bukan hanya sekedar ideal kosong, angan-angan yang diwacanakan, yang diteorikan, yang dikhotbahkan. Yang kadang khotbah menjadi sumber pemasukan orang, pemasukan menjual pengajaran, atau menjadi semacam karir seorang pengajar. Tetapi saudara, inilah seorang yang secara integritas menghidupi, melayani kebenaran, melayani umat manusia, yang mengajarkan dan menghidupi dan menjadikan dirinya sebagai teladan. Saudara, ini satu hal yang menjadi satu perenungan bagi kita. Ada hal yang
hilang di dalam kehidupan agama masa sekarang, termasuk di dalam kekristenan. Yaitu bahwa antara yang diajarkan metode teori disampaikan dengan luar biasa melalui mimbar, melalui podium, tetapi di dalam pelaksanaan ada satu gap yang besar, di mana kebenaran menjadi sesuatu ide-ide yang tidak terurai, tidak terwujud di dalam kehidupan orang-orang yang mengaminkan. Saya mendengarkan satu ucapan seseorang dan tersentak, dan saya merasa dia mempunyai poin yang penting. Hal yang sebenarnya kita tidak asing mungkin. Mungkin kita familiar, tapi apa yang disampaikan orang tersebut menyentak saya. Yaitu dia mendengarkan bahwa ada seorang pendeta yang merasa dia itu tersendiri. Oh, ini bicara mengenai orang luar negeri, orang luar negeri. Pembicaranya itu adalah orang luar negeri. Lalu dia mengatakan ada dua kemungkinan. Satu, dia hidup di atas orang lain, atau yang kedua, dia hidup terpisah dari orang lain. Dia tidak hidup bersama-sama dengan orang lain. Dia hidup di atas orang lain, berarti bahwa ada gap, level manusia dengan jenis berbeda. Ini orang awam, dia orang atas. Tidak ada satu relasi komunion di dalam hidup iman. Tidak ada interaksi hidup terbuka. Atau Allah bahwa dia hidup terpisah, tak tercampur. Saudara, saya kemudian langsung melihat dalam kehidupan bersama gereja. Kita di gereja adalah tempat dengarkan khotbah, belajar, pulang ke rumah masing-masing, semua masing-masing. Dan ada satu batasan zat kimia yang memisahkan kita. Satu air raksa, satu minyak, semua tidak tercampur. Betapa apa yang dinyatakan sebagai satu komunion, apalagi perjamuan kudus, apalagi dinamakan kita ini satu tubuh, kita diberi makan oleh satu roti hidup, dari satu cawan darah Yesus yang menyatukan kita, itu semua menjadi berjarak sangat-sangat amat jauh. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah apa yang sangat terhilang. Dan kita membentuk satu budaya, ajaran-ajaran menjadi semacam exercise rasional, pengetahuan, pembahasan, diskusi rasional, tapi semua terpisah dari kehidupan. Terpisah dari kehidupan pemuritan, komunitas, hidup yang transparan, pertanggungjawaban, di mana satu kehidupan, satu orang tidak tersembunyi dari orang lain. Di mana kita saling menopang, saling menegur, saling menguatkan, saling mengingatkan. Dan ketika itu tidak terjadi, kita akan melihat setiap orang adalah pulau tersendiri. Punya kehidupan sendiri, sepi sendiri, punya pergumulan sendiri, dan punya dosa masing-masing. Dan setiap orang seperti air raksa, minyak, air, semua yang mempunyai kehidupan yang jauh daripada bagaimana hidup bersama. Apa yang diajarkan di gereja yang tinggi-tinggi, makin lama satu hari disadari jauh dan hanya ideal yang lama-kelamaan. Mulai pertama sangat mengagumkan, lama-kelamaan mulai capek dan dunia pun tidak anggap penting. Orang Kristen mempunyai ideal-ideal tinggi tetapi mereka tidak menyukai. Dan gereja dan kekristenan adalah salah satu yang paling tidak disukai. Karena mereka paling pintar menghakimi, yang mereka butuhkan adalah kasih karunia. Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Kalimat yang sangat menarik. Mereka datang, melihat, mengamati, mengalami, dan tinggal bersama-sama dengan dia. Berapa lama? Mereka itu berkomunion dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat dia kerja, melihat dia merespon orang dan sebagainya. Begitu berkesan bagi para murid sampai diingat waktu itu sore. Ada beberapa pengalaman-pengalaman yang akan menjadi terekam di benak saya.
pengalaman-pengalaman waktu itu, tempat itu, suasana seperti itu, waktu seperti apa. Itu sangat berkesan. Saya merasa bahwa penulis Injil ini yang jikalau benar dia adalah Yohanes Pembaptis, Yohanes Rasul, yaitu salah satu murid, maka dia itu sangat berkesan akan pengalaman waktu itu. Dia bukan hanya mendengar Yesus, dia mengamati. Gambar berbicara lebih besar, lebih banyak daripada tulisan. Tulisan kita mesti membaca, lalu setelah membaca selesai terbentuklah satu image, satu gambaran, satu bayangan. Lalu kemudian ada gambar. Ketika orang mengenal seseorang, mengenal satu pribadi, bergaul dengan dia, ada sesuatu yang word cannot tell, more than word. Bahasa kata itu terlalu dangkal. Sehingga ada yang lebih besar dari itu dan itu mereka temukan di dalam mereka tinggal bersama dengan Yesus. Bersekutu, bergaul dengan dia. Apa yang tidak boleh terjadi adalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan di dalam gereja, kalau boleh saya mengatakan, saya ulangi, ketika kita datang ke gereja, kita cuma mendengarkan kata pendeta. Kita belum datang kepada Tuhan. Kita belum tinggal bersama dia. Kita belum bergaul dengan dia. Kita belum bersekutu dengan dia, kita belum mengenal dia, kita belum merasakan bagaimana pengaruh, dampak karakternya, hatinya, isi hatinya, pengajarannya, pelukannya, sentuhan jamahannya. Saudara, kalau kita mempunyai pengalaman dengan orang-orang tertentu yang menyentuh hati kita. Om kita, papa kita, guru kita, teman kita, orang tertentu yang menyentuh hidup kita, itu akan berbekas. Kenapa? Ada sebagian orang sudah menjadi Kristen, ikut katekisasi, bahkan melayani dan sebagainya, mereka bisa undur. Mereka bisa seperti tak berbekas, bisa meninggalkan Tuhan, pindah ke agama lain, atau menjadi ateis. Sekarang makin lama makin banyak orang yang menjadi agnostis, menjadi ateis, atau bahkan tidak lagi ada relasi dengan gereja. Kalaupun mereka masih beragama dan mengaku Kristen, mereka sudah tidak lagi berafiliasi. Mereka bebas, merdeka. Jangan-jangan mereka mempunyai konsep Tuhan mereka sendiri yang mereka suka-suka dan bentuk. Saudara, betapa penting kita perlu mengalami dijamah, mengalami disentuh. Kita semua akan sangat-sangat mengaminkan. Jika ada pernah kita mengalami orang yang begitu baik menyentuh kita, mengajar kita, menyingkapkan kebenaran. Lembutnya dia melayani kita. Bagaimana dia menyentuh hidup kita, memberi bantuan pada kita, bersabar pada kita, mengampuni kita. Atau pengalaman apa saja tetapi suatu perjumpaan pribadi dengan dia. Orang itu tidak pernah kita lupakan. Dokter yang pernah menolong menyembuhkan saya dengan perawatannya, tidak mungkin saya lupakan. Guru yang sangat memberkati saya, tidak mungkin saya lupakan. Orang yang pernah menolong saya, tidak mungkin saya lupakan. Kita merasa berhutang. Kita mempunyai suatu ikatan hati. Siapa yang bisa lebih hebat daripada Yesus? Jikalau dia menyentuh bekasnya, semua yang lain akan kalah. Biarlah kita boleh seperti murid-murid. Hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Dan itu waktu kira-kira pukul 4. Saya masih ingat waktu saya honeymoon bersama istri. Waktu itu dekat pantai. Kami tinggal di hotel dekat pantai. Sore itu senja. Begitu merah, kuning yang luar biasa masih terbayang. Saya yakin murid-murid yang waktu tinggal bersama Yesus ingat lebih daripada perkataan. Suasana, mungkin ada suara-suara hewan, mungkin ada suasana matahari yang tenggelam, mungkin ada pembicaraan, mungkin ada anak-anak yang sedang lari, mungkin ada sesuatu hewan yang jalan. Semua itu menjadi bagian daripada satu film, pengalaman peristiwa. Tetapi yang paling menyentuh adalah bahwa Tuhan Yesus menyentuh hidup mereka. Tuhan Yesus masuk ke dalam hati mereka. Dan sangat berkesan. Tuhan mau memakai gereja orang Kristen sebagai satu komunitas di mana kita boleh menjamah hati Tuhan. Biar kita boleh dipakai Tuhan seperti itu.
Tuhan mau kita sebagai gereja, sebagai komunitas yang tumbuh bersama, dan untuk ini setiap kita mari kita Kristus yang hidup di dalam diri kita. Karena ada penghalang-penghalang dalam diri kita yang membuat kita menjadi penghalang orang datang kepada Tuhan. Tapi jika penghalang itu ditiadakan, biarlah orang menjumpai Kristus melalui diri kita. Yaitu ketika kita mati bersama Kristus dan Kristus hidup di dalam hidup kita. Kristus ingin hidup melalui kita tubuhnya di dalam setiap kelompok komunitas Kristen. Bahkan lebih dari itu, di dalam zaman, di dalam dunia, sehingga dunia bisa melihat Kristus melalui kita. Banyak orang mengikuti Yesus tetapi sayang kamuflase. Mereka sebut nama Tuhan, tapi sebenarnya mereka sekalipun namanya melayani Tuhan, dirilah yang mereka layani. Dan begitu mudah mereka menjadi marah, mereka tersinggung, mereka menjadi hancur, dan mereka belum untuk sungguh-sungguh mengalami zaman Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan menolong kita. Sangat unik. Ketika Yohanes Pembaptis merujuk pada Yesus, dua murid potensial, dua murid yang penting, dua murid yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Yesus melihat dan tanya, kamu cari apa? Apa yang kami cari dengan sungguh-sungguh? Apa yang kamu cari dari aku? Guru, Rabi, di manakah engkau tinggal? Marilah dan lihatlah. Lalu mereka tinggal bersama Yesus. Ada satu lagu Kristen yang berbunyi demikian. Abide with me, Lord, tinggal sertaku, kawan yang kudus. Lah hampir malam, jangan jalan terus. Saudara, apa sih arti kata-kata itu? Itu dari suatu pengalaman seorang tokoh dalam Alkitab. Tapi kebenarannya seperti yang sedang kita pelajari. Biar kita boleh tinggal bersama dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Dia, dan mengalami sentuhan jamaah yang merubah kita, memberi satu makna yang baru. Dan kita menjumpai dan mengetahui, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan yang penuh dengan anugerah, penuh dengan keselamatan, penuh dengan berkat. Kita setelah itu diubahkan. Lihatlah, inilah orang-orang murid-murid yang kemudian menjadi pengikutnya yang setia, bahkan menjadi rasul-rasulnya. Kiranya kita boleh diberkati dengan kebenaran demikian. Ayat yang berikutnya secara singkat kita akan lihat. Ayat yang ke-40 Allah yang sudah kita bahas di dalam bagian sebelumnya, yaitu bahwa Andreas adalah salah seorang dari dua murid Yohanes. Lalu kemudian dia memperkenalkan kepada Yesus, kepada Simon Petrus. Lalu kemudian mereka menjadi orang yang percaya. Nah, Andreas bertemu dengan Simon lalu memperkenalkan. Lalu ketika dibawa kepada Yesus, Tuhan Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon. Yes, Tuhan tahu. Anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefa. Engkau akan dinamakan Petrus. Artinya lah batu karang. Bukan kita yang menentukan. Waktu kita datang pada Tuhan. Bukan program kita. Kita bukan datang pada guru manusia. Kita datang kepada Tuhan. Dan dia kenal kita. Dia tahu kita. Dia tahu ini Kefas, ini Andreas, ini Filipus, ini Yohanes. Ini siapa? Dia tahu ini Yudas, ini tahu siapa. Dan biarlah programnya yang menentukan kita. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tugas kita hanya meresponi. Dan biarlah kita boleh memperkenalkan orang kepada Kristus. Membawa Kristus untuk orang boleh dijamah. Dan setelah itu biarlah pengenalan perjumpaan itu membuat hidup orang dibentuk oleh Tuhan. Engkau Simon, engkau akan dinamakan batu karang. Dipakai menjadi rasul Tuhan. Engkau adalah Saulus menjadi Paulus. Engkau adalah siapa Tuhan punya rencana. Biarlah kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah perenungan firman kami, supaya kami melalui perenungan ini boleh menjadi murid Tuhan yang sejati, menjadi saksi Tuhan yang terlebih dahulu mengalami bagaimana kami berjumpa dengan Tuhan. Kami jangan hanya mengenal Tuhan melalui wicara, ceramah, melalui pengajaran,
seperti yang banyak terjadi sekarang. Kami ingin mengenal Tuhan dengan tinggal bersama Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan diubahkan. Dan sungguh-sungguh kami boleh mengalami satu kuasa transformasi Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati gereja-Mu, sekian lama begitu kami gagal. Berkatilah kehidupan kami sebagai orang Kristen, begitu banyak kami kegagalan. Biarlah kami minta ampun, karena kami masih hidup di dalam hambatan keegoan kami. Biarlah kami boleh membiarkan Tuhan, kuasa dan pengaruh-Mu merubah kami, sehingga keindahan Kristus boleh wujud menggantikan kelemahan kami. Biarlah hidup baru Kristus boleh menggantikan hidup lama kami yang harus ditanggalkan, dan muncul hidup yang baru di mana Kristus bertata. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat kami dimanapun berada, setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, lindungi mereka dimanapun berada di saat khususnya saat pandemi COVID seperti ini. Tuhan kiranya tolong juga untuk seluruh bangsa Indonesia maupun seluruh dunia, kami yang Kristen di gereja maupun kami dari latar belakang manapun, berbelas kasihanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan sama-sama menaikkan pujian, ya, sambil mengumpulkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian lagu yang keempat sambil mengumpulkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, bisa melalui QR Code ataupun melalui transfer bank. Ku follow on, ikut Yesus. Bersama Yesus berjalan menuju lembah, sumber air yang sejuk dan mekar bunga. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, sampai ke surga berjalan ikut Dia. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Bersama Yesus berjalan menuju lembah, badai topan menerjang gelap menghadang. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar sebab Tuhan di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Dia pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku tenang dan nyaman sebab dekat Tuhan. Yesus memimpinku maka aman langkahku, dan ku dibawanya ke rumah Bapa. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Kita akan bersyukur, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan. Mari kita akan berdoa bersama untuk persembahan.
Pak Jeffrey akan memimpin dalam doa persembahan. Bapa dalam surga, kami datang pada Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang boleh sekali lagi menguatkan kami, mengingatkan kami untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan jika Engkau sendiri yang telah datang menghampiri kami yang berdosa, dan biarlah ini yang menjadi kekuatan untuk kami melanjutkan hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih juga kami boleh dikumpulkan bersama untuk pada pagi hari ini, bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan yang boleh bekerja, memakai persembahan yang mati ini menjadi satu persembahan yang hidup dipakai untuk pekerjaan Tuhan saja. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, berkati gereja Tuhan, dan berkatilah pekerjaan-Mu ya Tuhan, boleh semakin luas boleh dikerjakan. Kami menyerahkan doa persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita akan menyimak sejumlah pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah mengenai ibadah offline kita jalankan selama masih kondisi memungkinkan, kita jalankan. Ketika kita semua kondisi baik dan sehat, kita boleh beribadah bersama-sama di gereja. Ada satu gedung gereja yang telah direnovasi dengan kondisi yang cukup baik, cukup kondusif. Ada kuota 100 orang. Mari kita boleh bersama-sama untuk beribadah secara offline dan melakukan registrasi dengan link ataupun nomor kontak yang telah diberikan. Lalu kemudian ada persekutuan guru pada Kamis ini tanggal 24 Juni ya, via Zoom sambil lakukan bedah buku Hikeba Story lanjutan bab yang ke-13. Ibadah perjamuan kudus akan kita lakukan pada minggu depan bersama-sama di dalam gereja. Sudah cukup lama kita tidak adakan, kita akan kembali mengadakan. Kita akan lakukan dengan protokol yang baik untuk semua berjalan dengan baik. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus pada minggu depan. Yang berikutnya adalah kita doakan bahwa mulai besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, BCN akan dilaksanakan. Kita sungguh-sungguh berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tengah generasi yang sangat makin makin lembek, makin tidak jelas, pengaruh dunia begitu luar biasa. Biarlah acara BCN ini Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya, Pak Tong, dengan semua hamba Tuhan yang telah dipersiapkan untuk boleh berbicara, berdoa bagi banyak anak-anak dari kota maupun daerah di Indonesia maupun luar negeri, seluruh panitia, seluruh fasilitas yang boleh mendukung, dan roh Tuhan yang boleh bekerja. Nanti kita akan sama-sama berdoa bagi BCN dan juga untuk NRITC ini. NRITC akan diadakan minggu berikutnya, yaitu pada Senin sampai Kamis pada tanggal 28 sampai tanggal 1 Juli. Kita boleh mendukung bersama dan kesempatan ini masih ada untuk kita mengajak para anak-anak maupun juga remaja untuk mengikuti acara ini. Yang berikutnya adalah di persekutuan doa. Pada Rabu ini kita akan membahas dengan tema A Fisher of Men. Bapak Penginjil Julio akan memberi pelayanan ini. Penginjil Julio adalah pelayan full time di Perkantas. Dan pada Rabu ini dia akan memberikan satu sharing firman Tuhan sampai kita akan doa bersama. Sedangkan di pemuda akan membahas bagian terakhir dari seri pembimbingan dengan tema kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Satu bimbingan rohani untuk bagaimana memiliki satu kehidupan Kristen yang sehat dan berkelimpahan dengan cara pikir yang benar, sikap hidup yang benar. Dan ada koreksi-koreksi yang selama ini boleh kita perbaiki. Lalu di remaja akan membahas tema freedom of speech, kebebasan berbicara. Seri tema The Social Dilemma. Tuhan memberkati untuk seluruh kegiatan-kegiatan ini. Mari saudara, di tengah kondisi pandemik yang semakin memprihatinkan, adanya strain baru
baik dari India maupun tempat lain, dengan penularan yang sangat cepat dan kadang itu di swab pun gejala pun kadang kurang jelas. Lalu setelah adanya liburan lebaran terjadi banyak penularan, sejumlah rumah sakit penuh di Jakarta, di Jawa Barat, dan di sejumlah tempat termasuk mungkin di Surabaya. Khususnya kita tahu di Kudus, di Bangkalan, yaitu di Madura, banyak sekali yang tertular. Mari kita semua tetap berwaspada, menjaga diri, beraktivitas dengan protokol yang baik, tetap 5M, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas dan menghindari kerumunan. Mari kita boleh jalankan semua protokol, dan jika ada pertemuan-pertemuan baik di gereja, keluarga, di kantor, kita tetap berwaspada. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan bangkit berdiri, dan kita akan menaikkan pujian doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih yang sempurna dari surga dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan di dalam Yesus Kristus, Anak Allah Tuhan kita Juru Selamat yang sejati, bimbingan, pengurapan, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu kiranya menyertai, memampukan kita untuk hidup setia, menyaksikan Kristus, memuliakan Allah Tritunggal di sepanjang hidup kita, dari sekarang sampai selama-lamanya, meninggikan Allah Tritunggal. Amin. 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 Sebelum duduk, sebelum saat teduh, seperti yang tadi kita katakan, mari kita pakai waktu sejenak untuk berdoa bagi BCN dan NRITC. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan mulai besok dan minggu depan, selama 4 hari dan 4 hari berturut-turut akan ada satu acara yang kiranya Tuhan memberkati. Boleh ada banyak anak-anak, anak remaja diberkati melalui Zoom, melalui YouTube, maupun juga ada pertemuan di beberapa tempat, khususnya di RMCI. Firman Tuhan boleh disampaikan, Roh Tuhan bekerja, anak-anak boleh mengerti, anak-anak boleh dibawa untuk boleh hati mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan. Mereka boleh diubah, mereka boleh dipanggil, mereka boleh menyerahkan hidup mereka hidup dalam kebenaran, hidup yang beriman, hidup yang boleh mengerjakan kehendak Tuhan. Pimpin berkati untuk seluruh panitia, semua si acara, semua humas, semua pembicara, semua apa yang boleh mendukung gereja-gereja, para pembimbing, maupun juga kelompok-kelompok yang boleh mendukung anak-anak kami untuk menghimbau, mendorong, membimbing, menjaga, menolong mereka, bahkan memberi fasilitas bagi mereka untuk boleh menolong mereka mengikuti seluruh acara ini. Biarlah ini menjadi masa pemberkatan di mana firman Tuhan membangunkan generasi yang nanti boleh hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan duduk, saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.